Om Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Made Sugran Karang. Hari ini bahagia sekali kembali hadir dalam dialog Perempuan Bali Bicara bersama Pakis Bali tentunya. Ya, pemirsa, keunikan tata cara berbusana adat dan tata rias atau payas Bali menjadi salah satu ciri khas Indonesia. Pakaian adat merupakan kostum yang mempresentasikan identitas suatu suku yang dikaitkan dengan wilayah geografis dan sejarah yang dapat menunjukkan status sosial hingga perkawinan. Makin kaburnya pakem, tatanan etika tata cara berbusana adat dan tata rias atau payas Bali yang tergerus modernitas membuat taksunya kian memudar. Nah, hari ini kita akan mengangkat sebuah topik bagaimana pakem payas utama Bali. Tentunya sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Yang pertama ada Ibu Tia Kusumawardhani, beliau Manggala, Pakis Bali. Om Swastiastu, Ibu Cok. Om Swastiastu, Punapi kabarnya niki? Sehat selalu nggih Bu Cok. Sukses Bu Cok sudah hadir di studio pada hari ini, dan yang pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang akademisi, fashion designer, pakar tata rias Bali, peneliti wastra Bali, bahkan peneliti busana parahyangan. Beliau adalah DRS Agung Anomayun Kontetenaya SSN MSN. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Punapi katran ki Turah. Becek. Turah, ini sebelum kita mulai ini saya sudah cukup sudah pakemkah saya berbusana adat Bali? Sudah. Secara umum sudah. Secara umum sudah. Ya? Saya paling takut kalau ada Turah di depannya, harus perfect ini. Ini saya salah nggak sih menggunakan busana adat Balinya nih Kak? Secara umum sudah nggih? Sudah. Baik, sudah Sampun manut sastra. Kalau dilihat dari pakem itu sudah. Baik, terima kasih Turah. Nanti saya akan bertanya lebih banyak lagi tentang pakem payas utama Bali. Dan saya ke Bu Cok selaku Manggala Pakis Bali. Beberapa waktu lalu bahkan Pakis Bali mengadakan webinar mengambil topik hari ini, yaitu bagaimana pakem payas utama Bali ini sendiri. Ada latar belakangnya Bu, sampai begitu concernnya Pakis Paikatan Krama Istri Desa Adat Provinsi Bali niki sendiri terhadap pakem payas utama Bali niki sendiri Bu. Iya. Nah, mungkin yang pertama Om Swastiastu, pemirsa sami. Yang pertama tentu Paikatan Krama Istri sebagai organisasi baru yang terlahir atas amanat terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 yang mengatur tentang desa adat di Bali. Nah, tugas salah satunya adalah menjaga kelestarian alam budaya Bali. Berangkat dari apa yang menjadi amanat di dalam peraturan daerah tersebut, kami dari Paikatan Krama Istri termasuk dalam rangka memperingati Hari Kartini juga, karena Paikatan Krama Istri niki tidak hanya di provinsi saja, tetapi tersebar di kabupaten kota, kecamatan, dan desa adat. Nah, kami mengambil tema dalam kegiatan webinar tersebut adalah mengenai pakem payas utama Bali. Nah, alasan yang mendasar pertama itu adalah perintah Perda. Kemudian yang kedua, mungkin bukan kami saja yang di Paikatan Krama Istri, tetapi hampir sebagian masyarakat merasakan pakem payas utama Bali itu seperti apa. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan dari Turah Mayun yang lebih ngetren ya pesayangannya Turah Mayun. Nah, akan menjelaskan seperti apa pakem payas utama Bali. Ternyata dalam pembicaraan di dalam webinar tersebut luar biasa sekali uraian-uraian yang disampaikan, sehingga kami merasakan bahwa pakem payas utama Bali menjadi sesuatu yang harus kita kerjakan bersama. Tidak mungkin kita hanya bebankan kepada periset atau teman-teman yang ada di perguruan tinggi, tidak saja hanya pemerintah, tetapi masyarakat juga harus berperan. Apakah yang memang terlibat aktif dalam perhiasan, dalam hal ini mungkin salon-salon, nah ini memang harus bersatu, karena ada hal yang mendasar. Pakem payas utama Bali ini tidak hanya bisa diutarakan dalam bentuk definisi saja, tetapi pakem payas utama Bali ini banyak sekali memiliki pesan, simbol-simbol yang memang sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada saat itu. Dan ternyata sampai saat ini nilai-nilai itu pun yang dibuat oleh
para leluhur kita sampai saat ini memang benar-benar itulah yang menjadi cerminan dari para leluhur kita. Sekarang kita yang ada di sini menggali sesuatu yang sudah ada, tetapi bukti-buktinya sedikit, sehingga bisa dilihat dari dokumentasi foto yang bisa menjadi bukti autentik. Nah, inilah yang kami dari Paiketan Krama Istri, kami sangat berkepentingan sekali, karena kalau tidak kita siapa lagi. Ini sesuatu yang luar biasa, nilainya sangat tinggi. Pakem utama Pais Bali adalah identik dengan keaslian, tidak bisa didefinisikan, tetapi menjadi tugas kita bersama untuk mewujudkan apa itu Pakem Payas Utama Bali. Sehingga ke depan, siap tidak siap, Pakem Payas Utama Bali ini harus kita tuntaskan, gitu harus kita tuntaskan, karena ini adalah nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur kita. Itu yang membuat kami berkomitmen bahwa Pakem Payas Utama Bali ini harus menjadi hal yang prioritas. Begitu. Bisa dikatakan ini Pakem Payas Utama Bali ini sendiri berada di persimpangan yang juga harus diluruskan, seperti itu Kak Ibu? Kalau kita melihat fenomena saat ini, 10 tahun ke belakang atau malahan mungkin lebih, ini sudah terjadi pergeseran, ya. Umpamanya satu, kalau dulu penglingsir kita, leluhur kita, pada saat menggunakan Pakem Utama Payas Bali, itu urutannya ada upacaranya, kemudian ada jenis pakaian. Kalau umpamanya jenisnya ada yang utama, ada yang madya, ada yang nista. Kemudian dalam tingkatan upacaranya itu pun ada upacara yang dalam tingkatan nista, madya, utama. Ini merupakan satu kesatuan. Tapi kalau sekarang sudah terjadi akulturasi yang menyimpang. Tetapi kita benarkan, kenapa? Karena tidak tahu. Sehingga orang merias datang ke salon minta yang seperti ini. Upacaranya entah tingkatannya apa, tapi datang ke perias minta foto yang seperti ini. Sehingga disitulah muncul tidak diri jati dirinya yang muncul, tetapi akhirnya berubah karakter. Baik. Muncullah wajahnya jadi berbeda. Baik. Akan sangat berbeda sekali dengan apa yang menjadi bukti otentik dalam bentuk foto-foto yang menjadi warisan leluhur. Itu yang kami inginkan, kami benar-benar merasakan ini harus menjadi titik poin bahwa Pakis Bali harus muncul, ini harus jadi. Baik, Ibu Cho, Turah Mayun, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai Pakem Payas Utama Bali. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog kita di seputar Pakem Payas Utama Bali akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Pakem Payas Utama Bali masih menjadi topik kita di dialog Perempuan Bali Bicara, masih bersama Pakis Bali. Saya langsung saja ke Turah Mayun. Turah, kalau kita lihat nih bisa di zoom nih di depan nih, Turah mau jualan apa ya? Ini yang harus diketahui oleh masyarakat umum Niki sendiri. Harus diketahui, seperti kata Bu Cok tadi, ini yang harus kita, Pakis Bali pun concern sekali. Ini yang harus diluruskan kembali. Turah sebagai pakar tata rias Bali Niki sendiri yang sudah bertahun-tahun menekuni tata rias Bali ini sendiri, seperti kata Bu Cok, ini fenomena apa yang Turah lihat di lapangan sejauh ini? Ya. Kalau kita lihat sekarang ya, banyak sekali sebenarnya, kalau saya bilang penyimpangan. Nah, penyimpangan ini terjadi karena ketidaktahuan daripada seorang yang menekuni bidang tata rias terhadap pakem, gaya, atau bagaimana teknik daripada merias sesuai dengan daerahnya masing-masing. Dan ini tidak terlepas dari struktur daripada tingkatan upacara yang dilaksanakan. Ya, sebenarnya kita itu sebagai masyarakat Bali, kita sangat bangga sekali
kita sudah diwariskan berbagai macam bentuk seni budaya. Salah satunya adalah tata rias. Nah, tata rias ini dari ujung kepala sampai kaki itu sudah dibuat sedemikian rupa. Dan itu bukan sekedar buat saja, tetapi di sini sudah dibuat bentuknya sedemikian rupa, kemudian ornamennya seperti apa, dan di sini ada makna-makna tertentu di dalam pembuatannya tersebut, sehingga sesuai dengan desa Kalepata atau desa Mawacara di daerah tersebut. Jadi seperti itu. Baik, berarti dari kita mengetahui 8 kabupaten kota di Bali ini sendiri memiliki ciri khas masing-masing. Ini sudah hilangkah atau sudah langka? Ada beberapa bagian yang langka, ada beberapa bagian yang hilang. Itu. Jadi sekarang itu karena mungkin teknologi dan lain sebagainya, jadi masyarakat itu melihat sampel-sampel yang ada atau contoh-contoh yang ada di multimedia tersebut. Jadi mereka itu tidak ingat bahwa dia itu berada di daerah mana dan apa sih karakter dan gaya style yang dia punyai yang sudah diwarisi oleh leluhur mereka. Baik. Ya. Jadi tata rias itu pun bisa dikatakan ini berdasarkan juga seperti kata Bu Cok, ada upacaranya Niste, Madya Utama, payasan pun seperti sama. itu. Ya. Sama. Itu yang harus diketahui. Ya. Kemudian selain daripada itu, zaman dahulu atau leluhur-leluhur kita itu sudah menyesuaikan. Jadi leluhur kita itu tidak cuma menciptakan, tetapi juga melihat alam sekitarnya. Karena alam sekitarnya itu yang memberi para leluhur kita itu sebuah sebuah ide di dalam penciptaan barang-barang tersebut. Ya, jadi nanti akan saya terangkan satu persatu. Ini idenya dari mana nanti, sehingga kita bisa melihat sekarang aksesoris-aksesoris atau bentuk-bentuk pusungan, kemudian jenis kain dan lain sebagainya, itu semua berasal dari alam sekitarnya. Sehingga dibuatlah sesuatu yang membuat seseorang itu menjadi cantik, indah, dan mempunyai taksu yang luar biasa. Baik. Banyak juga yang belum mengetahui secara jelas Niki sendiri itu sebenarnya apa sih atau bagaimana sih payas utama Bali Niki sendiri, pakemnya seperti apa? Payas utama itu otomatis yang berhubungan dengan upacara tingkat utama. Ya, kalau kita lihat upacara utama ini cuma digunakan di dalam upacara manusia yatnya. Contohnya misalnya di dalam orang menek gelih atau menek dehe, kemudian potong gigi, dan upacara perkawinan. Ya, kalau kita mulai dari awal bahwa kita bisa dibagi menjadi 3 di dalam tata rias itu yang dinamakan triangle, itu bisa dibedakan antara perempuan dan pria. Itu ada bagian kepala, ada bagian badan, dan ada bagian bawah atau bagian kaki. Nah, di sana masing-masing itu dibuat sedetail mungkin. Bagaimana zaman dahulu itu membuat sesuatu yang betul-betul menggunakan rasa atau menggunakan hati di dalam rias tersebut. Ya, contoh misalnya yang namanya dulu mepayas atau berias, itu tentu make up. Yang pertama, karena make up itu sekarang sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau zaman dahulu masih menggunakan bahan-bahan tradisional, dan sekarang udah ada berbagai macam produk kosmetik yang itu memudahkan kita untuk membuat seseorang itu menjadi cantik. Nah, yang pertama adalah serinate. Serinate itu adalah fungsinya adalah membentuk muka orang. Jadi misalnya mukanya orang yang bulat itu dibuat agak lonjong, kemudian yang agak memanjang dibuat agak bulat. Disinilah keahlian seorang seni tata rias itu untuk mengolah rasanya sehingga nanti muka orang tersebut itu menjadi lebih indah, lebih bagus, dan sesuai dengan proporsi. Ya, itu dengan cara menghitamkan dengan membentuk lengkungan di dahi yang namanya serinate. Baik. Ya. Apakah setiap daerah ini juga memiliki kekhasan tersendiri, ataukah memang semua daerah di 9 kabupaten kota di Bali ini sendiri juga menggunakan serinate tersebut? Tidak. Jawabannya. Nah, saya dalam rias itu ada 3 poin di sini. Ada serinate, ada semi, ada pusungan. Itu. Nah, semi ini adalah memberi lapisan malam lebah
di rambut bagian depan, kemudian dihaluskan, kemudian dibentuk sedemikian rupa, itu sesuai dengan gaya style masing-masing kabupaten. Nah, fungsi daripada semi itu adalah membentuk dasar yang kuat di dalam penyusunan aksesoris di atas kepala. Nah, jadi di sini kalau membangun rumah itu kalau dasarnya tidak kuat, dia tidak akan bagus. Karena semi ini merupakan penopang daripada susunan-susunan bunga yang ada di atas kepala. Ya, itu dibentuk, kemudian ada dilengkungkan, mengikuti daun telinga, kemudian itu ada beberapa daerah yang dipotong rambutnya. Dan itu ada upacara sakralnya itu, tidak sembarangan. Itu. Nah, sekarang kita akan berbicara pusungan. Ya, atau sanggul istilahnya kalau bahasa Indonesianya. Nah, pusungan ini dah yang dikatakan paling utama sebagai ciri khas daripada pakem tersebut di setiap kabupaten. Jadi pusungan itu menunjukkan ciri khas daerah tertentu. Ya, karena pusungan ini dah yang memberi nama riasan tersebut. Ya, di sini karena yang membedakan antara riasan madil sama riasan utama itu bisa kita lihat dari pusungan yang digunakan. Itu, contoh misalnya, ya, kita ke Payas Agung Badung, ya, mungkin kalau kita lihat ini aneh ya bentuknya. Ini namanya gelung agung. Oh, gelung agung. Gelung agung ini merupakan dasar pusungan. Ya, ini ciri khas daripada Payas Agung Badung. Kalau Payas Agung Badung tanpa ini tidak bisa dinamakan Payas Agung. Ini ciri khasnya, yaitu ini nanti akan disusun dengan bunga-bunga segar, seperti misalnya cempaka putih, cempaka kuning, bunga kenanga, kemudian bunga mawar kampung yang berwarna merah sebagai aksen. Ya, kenapa orang membuat bentuk struktur seperti ini? Kalau kita lihat, ini simbol gunung, simbol keagungan. Kemudian bunga-bunga yang dipasang itu simbol apa? Simbol kesuburan. Jadi diberi bunga-bunga beraroma harum. Jadi bagaimana simbol gunung itu dengan kesuburannya, dengan aroma yang luar biasa. Begitu konsep orang dulu untuk cuma membuat, ya kalau kita lihat sangat sederhana sekali. Tetapi kalau ini dipasang, kalau udah berbusana lengkap itu akan menjadikan dia itu luar biasa. Nah, itu kabupaten atau kota Badung atau kota Denpasar. Jadi itu ciri khas dari Badung ciri dan khasnya Denpasar. daripada pusungannya. Ya. Nah, kita akan beralih lagi. Di Bali itu ada 3 jenis kabupaten yang menggunakan pusung tanduk. Ya, mungkin bisa dilihat pusungnya seperti ini. Kalau kita lihat aneh sebenarnya, tetapi kalau dipasang unik. Kenapa namanya pusung tanduk? Saya kok melihat kayak dari Minangkabau ya. Nah, iya. Mirip. Ya, makanya kalau kita tidak mengenal, makanya kita kan tidak tahu. Nah, gitu. Itu simbol-simbol yang ada nilai, tanduk. fungsi nilai. Tanduk itu adalah simbol kekuatan. Jadi Simbol. seorang wanita yang menggunakan pusung tanduk itu dituntun untuk mempunyai jiwa yang kuat. Itu. Nah, tidak jiwa yang kuat saja, tetapi kita ada sesuatu untuk keseimbangan. Bagaimana seorang wanita itu biar seimbang di dalam kehidupannya itu. Tuh. Jadi dia itu ada sesuatu yang berbeda, ada tanduk, ada rambut yang ditekuk. Itu. Kemudian ada gonjer. Gonjer ini adalah feminisme. Kecantikan seorang wanita itu kalau berjalan. Jadi bergoyang dengan bunga-bunga yang dipasang di sini, ya. Jadi kalau terurai mengeluarkan aroma yang harum, nah di sanalah kecantikan seorang wanita itu. Nah, kalau kita lihat ini pusungannya bentuk seperti ini adalah ciri khas daripada pusungan tanduk Bangli. Kabupaten. Ya, Kabupaten Bangli. Kita lihat dari pusung tanduk yang lain. Nah, hampir mirip, tapi bentuk berbeda lagi sedikit. Ini pusung tanduk juga dengan bentuknya ini lebih tinggi. Ini adalah ciri khas Kabupaten Tabanan. Nah, yang uniknya lagi pada tekukan rambut yang agak berdiri tegak ini itu menggunakan bunga pudak. Jadi dicari daun pudak yang beraroma harum yang berwarna putih, itu dibentuk runcing-runcing dan diselipkan di sini. Nah, itu keunikannya di sana Tabanan tersebut. Ya, ini baru pusungan saja, belum yang lainnya. Kita akan lihat lagi ada pusung tanduk yang lagi satu. Nah, ini. Nah, ini bentuknya juga berbeda. Cara pasangnya seperti ini. Tangan saya udah ya dari belakang seperti ini. Ya. Nih. Nah, ini punyanya Jembrane.
Baik. Ya, jembrana bentuk pusung tanduknya seperti ini. Nah, itu baru 4 daerah ya. Kemudian kita akan berlanjut lagi. Nggih. Kita akan ke Gianyar. Nggih. Gianyar itu ada pusungannya, namanya pusung kletek mandal. Kletek mandal. Ya. Jadi bentuk pusungannya adalah seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Ininya adalah lurus dia. Nggih. Nah, di sini nanti ini diselipin bunga cempaka yang kuncup, cempaka putih yang kuncup. Mhm. Kemudian di sini diselipin bunga kemerakan kuning dan lain sebagainya. Jadi semua mengambil bunga-bunga yang ada di alam, apa yang ada di sekitar daerah tersebut. Jadi seperti itu. Nah, ini kletek mandal gaya Gianyar. Kemudian ini ada kletek mandal gaya Klungkung. Baik. Nah, seperti ini. Ya, sama nama tapi bentuk berbeda. Oh, ya. Ya, Mhm. Tidak ada tanduk. nggih, tidak ada tanduk. Tidak ada tanduknya. Nah, kemudian kita ke Karangasem. Ya, kalau Karangasem itu unik dia bentuk pusungannya, tapi terus terang buatnya susah. Oh, ini paling susah, Turah. Sebenarnya semua susah. Semua Ya, susah. Pak. Karena kita harus bisa membuat dalam satu rambut yang panjang, Yeah. membuat tekuan yang sama. Itu memerlukan kesabaran yang luar biasa. Itu. Ini namanya pusung tagal ngandang gaya Karangasem. Pusung tagal Pusung ngandang, tag- gaya pusung Karangasem. tagal, Gaya gaya Karangasem. ngandang. Iya. Mhm. Nah, kita terakhir sekarang ke Singaraja. Sama juga namanya pusung tagal ngandang. Cuma bentuknya berbeda. Ini sama kayak kita membuat pusung tagal Tagal biasa sebenarnya. biasa. Ya, seperti ini ditekuk. Cuma kalau kita memasangnya itu, baton pusungnya itu dibawa naik ke atas. Nah, begini. Hmm. Jadi dia akan mempunyai bentuk seperti ini. Baik. Ya. Baik. Baik. Ya, itu 8 jenis bentuk pusungan yang digunakan untuk tata rias utama Bali. Jadi Ya. dari pusungan itu sendiri kita bisa mengetahui dari mana payasan utama nih ke pakem payas utama itu Utama sendiri. seperti- Baik, Turah dan Ibu Cok, kita rehat sejenak. Kita akan lanjutkan lagi nanti di sesi berikutnya pakem payas utama Bali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Dialog Perempuan Bali Bicara, masih bersama Pakis Bali. Pakem Payas Utama Bali masih menjadi topik kita, masih bersama Turah Mayun dan juga ada Ibu Cok Tia Kusuma Wardani Niki sendiri, Bangkala Pakis Bali tentunya. Berarti kita bisa melihat dari pusungan itu sendiri menjadi ciri khas dari beberapa daerah di Payas Utama Bali di sendiri, Turah, seperti itu. Ya. Nggih, dari tetapi kalau kita lihat sekarang ini sendiri fenomenanya ini sudah agak langkahkah penggunaan pusung-pusung tersebut, ataukah memang mereka hanya menggunakan ini payas utama yang bagusnya, contoh lah ya. Sekarang yang saya tahu sendiri adalah payas utama, payas agung, Badung dan Denpasar, dan itu yang hanya yang saya tahu. Ternyata saya baru mengetahui bahwa ada beberapa pusungan yang mempunyai ciri khas dari beberapa daerah itu sendiri. Ya. Baik, apa yang menyebabkan begitu banyak ya, padahal kita kaya sekali dengan seperti yang Turah sampaikan ini sendiri, tetapi tidak digunakan. Nah, disinilah kita dituntut sebagai perias, ya, karena maaf, pusungan ini tidak ada yang menjual. Jadi di sini dituntut seorang perias itu harus mahir di dalam menata rambut. Ya, jadi bagaimana kita belajar dari awal untuk membuat pusungan-pusungan tersebut.
Ya, contohnya kayak pusung tanduk itu nggak ada yang jual di pasar, itu nggak ada. Jadi Iya. kita harus membuatnya sendiri. Kalau zaman dahulu seorang prias itu memang dia membuat sendiri. Bagaimana caranya dia itu tidak berani keluar dari pakem. Jadi betul-betul dibuat sedemikian rupa sehingga betul-betul dia itu di sini adalah kepuasan daripada seorang rias itu kalau merias itu sesuai dengan apa yang menjadi kebanggaan daripada daerah-daerah tersebut. Baik. Ya, tetapi sekarang karena kemampuan itu tidak ada, jadi sekarang kebanyakan menampilkan casingnya saja. Jadi secara umum strukturnya itu payas agung, tetapi di belakangnya itu dipermainkan berbagai macam sesuatu yang bisa menutup. Jadi tidak mempunyai makna dan bentuk tertentu dia. Jadi apa misalnya dihias begitu ya, cuma tinggal dipasang-pasang begitu aja. Gitu. Baik. Ya. Baik, kalau kita berbicara tentang payas Bali niki sendiri, payas agung niki, payas utama Bali niki sendiri, bukan hanya berbicara tentang pusungan ini sendiri, tetapi aksesorisnya juga. Ya. Ya, Ya. seperti itu. Selain yang namanya payasan itu, yang saya katakan tadi, itu ada serinate, ada semi, ada pusungan. Iya. Nah, kita akan berlanjut ke perhiasan atau aksesoris yang digunakan. Nah, masing-masing kabupaten itu mempunyai gaya dan style aksesoris yang berbeda. Baik. Ya, kita ke Badung dulu. Iya. Ya, kalau di Badung itu Kalau dulu saya ingatnya Denpasar sama Badung kan masih jadi satu. Jadi satu. Turan. nama payas agungnya Payas Agung Badung Denpasar itu. Oh, iya. Tapi orang yang pakai adalah orang Denpasar. Denpasar. Denpasar Ya, dan Badung jadi satu. itu. Nah, Iya. selama penelitian saya dan pengkajian saya itu di Bali itu cuma ada 3 daerah yang menggunakan petitis. Ya, yaitu Badung. Nanti akan saya lihatkan bagaimana gaya Badung itu. Nah, bentuk petitis gaya Badung itu adalah seperti ini. Ya, jadi polos, melengkung, bentuknya simpel dan lain sebagainya. Kemudian dilengkapi dengan tajuk di pada kiri kanannya. Ya, ini namanya tajuk. Nah, tajuk pada kiri dan kanan. Nah, petitis ini dibuat sedemikian rupa, ya, yang harusnya dipasang di kepala bagian depan untuk perempuan. Iya. Nah, ini sekarang banyak orang bermain. Bisa dipakai modif, bisa dibawa ke belakang, di samping. Itu. Nah, padahal ini adalah sesuatu yang menjadikan pembuka aura atau ini adalah yang menjadi mengeluarkan keagungan daripada tata rias tersebut. Ya, jadi itu. Jadi kalau orang sudah menggunakan petitis ini, nah itu yang dinamakan payas agung. Ada nilai-nilai yang Nilai-nilai ya yang menjadi pesan dari leluhurnya. Nggih, nggih. Nilai. Kemudian tajuk. Nah, kalau bentuk tajuknya bulat meruncing ke atas. Ya, ini simbol daripada bahwa kalau kita seorang wanita itu harus tegar. Ya, tegar, kemudian berpikir yang lurus. Nggih. Nah, kemudian ini ada perkapat namanya. Ya, rumai-rumai sebagai simbol bahwa keluasan. Oke. Ya, Baik. jadi walaupun kita berpikir tegas dan lain sebagainya, tapi bagaimana kita bisa berkomunikasi sehingga kita mempunyai teman dan lain sebagainya. Jadi dalam hati yang tegas itu ada sesuatu yang luas lah itu di dalam kita berkehidupan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya simbol-simbol. Padahal barangnya cuma segini aja sebenarnya. Baik. Ya. Berarti ketika seseorang menggunakan petitis tajuk niki sendiri, kita sudah mengetahui bahwa ini ciri khasnya Denpasar, Denpasar, Badung. Badung, ya. Ada 3 Ya, dan ada Tabanan lagi. Tabanan. Ya, bentuk petitis Tabanan itu beda. Nah, seperti ini. Mungkin di setiap di Tabanan sendiri ini akan berubah bentuknya sedikit, tetapi secara umum polanya adalah seperti ini. Itu. Dengan tajuknya bentuknya beda. Ya. Jadi bentuk tajuknya adalah melengkung seperti ini. Nah, Kalau yang tadi lurus. lurus, kalau Tabanan itu bentuknya seperti ini. Oke. Itu. Nggih. Nah, inilah ciri khasnya Tabanan. Itu. Nah, kemudian ada lagi satu petitis. Nah, yang Badung sama Tabanan itu dipasang di atas kepala bagian depan di atas serinate. Ya, tuh. Nah, ada bentuk yang seperti ini. Ini namanya yang petitis buleleng. Baik. Ya, petitis buleleng ini tidak di atas kepala, tetapi dipasang di dahi.
Di dahi. Ya. Jadi dia melengkung di dahi. Tuh. Kemudian ini diberi tatakan lakat atau bludru hitam. Ya, biar tidak sakit zaman dahulu. Jadi dia itu sebagai hiasan, ada garis hitamnya sebagai penegas. Juga dia itu berfungsi biar yang menggunakannya itu nyaman. Tuh. Itu 3 aja yang saya tahu daerah yang menggunakan petitis. Nah, kalau sekarang kita kan udah mulai kabur karena banyaknya petitis-petitis yang digunakan di setiap daerah. Tetapi di sini kita membicarakan adalah asal atau keaslian daripada suatu riasan tersebut. Jadi dari 4 kabupaten tersebut dan kota Denpasar ini sendiri, berarti daerah-daerah yang lainnya itu sendiri memang tidak menggunakan petitis seperti itu. Ya, Turah. betul. Kemudian ada aksesoris yang menjadikan ciri khas tertentu dari payas utama dari beberapa daerah ini sendiri. Kita sekarang setelah kita mengenal petitis, ya otomatis kita akan menggunakan bunga hidup dan lain sebagainya atau bunga segar dan lain sebagainya. Nah, di atas itu ada berbagai macam bunga. Nah, contohnya adalah bunga ini. Nah, ini dinamakan bunga bancangan. Ya. Ide pembuatan bunga bancangan ini itu diambil dari daun semanggi. Idenya ada pohon semanggi, yaitu yang perdu yang di bawah, yang ya kita gampang sekali mencarinya itu daunnya tersusun sehingga terbentuklah ya bentuk bunga yang dinamakan bunga semanggi. Nah, bunga semanggi itu kalau disusun bentuknya seperti ini, jadi susun mengelompok kemudian memanjang, ini dinamakan bancangan. Ya, kalau dia tersusun setengah seperti ini, ya, ini namanya puspelembu. Ya, nanti ada tersusun lain lagi, banyak sekali jenis, padahal bunganya sama, tapi karena bentuk susunannya berbeda, dia akan dinamakan lain. Beda nama. Beda bentuk, beda nama. Beda konstruksi, beda nama, kemudian beda penempatan. Ya, contohnya misalnya kalau Karangasem itu tersusun dalam bentuk tempat yang berbentuk segi 4. Itu namanya empak-empak. Ya. Nah, selain semanggi juga banyak bunga-bunga yang lain sebagai imajinasi leluhur kita untuk membuat sesuatu yang menarik. Contohnya ada mengambil bentuk kapu-kapu, kemudian bentuk teratai, kemudian bentuk bunga tanjung. Nah, ide-ide itulah dibuat sehingga para leluhur kita menciptakan sesuatu yang betul-betul unik dan cantik. Sesuai dengan karakter daerahnya masing-masing. Nah, kemudian kita mengenal ini namanya bunga kap. Ya, ini namanya bunga kap. Jadi ini idenya diambil dari bunga dahlia dan 3 daunnya. Ya, tuh. Kemudian ada lagi yang namanya, kalau ini perias pasti tahu yang namanya bunga sandar. Tuh. Nah, ini dah yang tersusun di atas kepalanya sesuai dengan bentuk dan karakter daripada riasan masing-masing kabupaten tersebut. Itu. Nah, jadi kalau kita ulas semuanya, kita memerlukan waktu yang cukup lama sekali. Baik. Iya. Ya, Turah, kalau kita berbicara tentang pakem tata rias di setiap kabupaten kota di Bali ini sendiri, seperti kata Turah ini sendiri, ini juga sudah cukup langka. Ya, seperti itu. Ya. Apa yang menyebabkan kelangkaan itu terjadi? Ya, kelangkaan itu jadi kita lihat sehingga mereka menyeragamkan. Padahal kita mengetahui setiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Ya, gini, kita harus ketahui bahwa pusat daripada kebudayaan tata rias ini pada awalnya ini cuma ada di Puri. Ya, berpusat pada pusatnya harus kita belajar di Puri. Nah, biasanya seperangkat perhiasan yang terbuat dari emas ini itu akan digunakan sebagai mas kawin kalau kita mempunyai anak menikah sama keluarga keluar. Nah, ini akan diberi sebagai bekal. Nah, inilah di Puri itu semakin lama semakin langka karena banyaknya menyebar kemana-mana sebagai hadiah, sebagai apa dan lain sebagainya itu. Nah, karena kota Denpasar ini sebagai pusat daripada industri, semua pusat kerajinan dan lain sebagainya di sini pusatnya, makanya Payas Agung itu menjadi dominan dia di antara semuanya begitu. Sehingga yang lain-lainnya tenggelam. Baik.
Ya, tenggelam dia. Nah, dari sinilah saya selama lumayan bersekian puluh tahun itu meneliti per detail-detail dengan bagaimana caranya biar apa yang diwariskan oleh leluhur kita itu kita bisa dapatkan kembali. Walaupun tidak sempurna, minimal bisa kita cari lagi dan kita bisa perlihatkan untuk keturunan kita yang akan datang. Merekonstruksi kembali. Iya, merekonstruksi kembali. Jadi ada beberapa yang hilang itu terpaksa saya harus merepronya. Itu karena kita tidak bisa mencari barang itu di Bali aja. Kita harus bisa melihat sampai keluar ke museum ke di Belanda dan lain ya. sebagainya. Kemudian di YouTube dan lain sebagainya, barang-barang seni itu kita harus lihat dan disesuaikan dengan apa yang pakar-pakar yang seperti saya di beberapa daerah itu mencari seseorang narasumber dan lain sebagainya. Jadi kita itu berbicara berdasarkan hayalan. Nah, itu kita wujudkan dalam bentuk sesuatu sehingga orang itu bisa melihatnya secara nyata. Berarti Tura sudah keliling ke 8 harus keliling kita. Iya, betul. Daerah mana yang paling sulit untuk paling sulit itu adalah mencari data Bangli dan Jembrana. Bangli dan Jembrana. Iya. Apa alasannya, Tura? Karena narasumber sudah tidak ada. Tidak ada. Bukti-bukti Itu. otentik terbatas. Kemudian bukti-buktinya juga mana sampel, mana contoh, mana foto. Susah udah. Baik. Karena banyaknya yang sudah hilang. Iya. Ya, jadi seperti itu. Baik, tapi tidak berhenti di situ saja, tetapi Tura masih terus berusaha untuk Semakin susah kita semakin harus bersemangat. niat Iya. kembali. Baik, Tura dan Ibu Cok, kita kembali lagi nanti nggih, kita rehat kembali, nanti kita akan berbincang-bincang lagi mengenai pakem Payas Utama Bali. Ini baru sebagian, nanti kita akan tanyakan tentang busananya, seperti itu. Pemirsa jangan kemana-mana, Perempuan Bali Bicara akan kembali sesaat lagi. Ya, Perempuan Bali Bicara bersama Pakis Bali masih dengan pakem Payas Utama Bali. Seperti yang disampaikan oleh Tur Rahmayun tadi, dari ujung kepala hingga ujung kaki ini setiap daerah di 9 kabupaten kota di Bali ini sendiri memiliki ciri khas tertentu, termasuk jadi tadi juga sudah disampaikan yang Srinata fungsinya apa, semi fungsinya apa, pusungan. Nah, dari pusungan itu kita bisa mengetahui dari mana sebenarnya asal Payas Utama atau Payas Agung itu sendiri berasal. Apakah semua penyebutannya Payas Agung di setiap 9 kabupaten kota ini sendiri? Sebenarnya tidak. Ya. Yang menggunakan kata Payas Agung itu cuma Denpasar dan Tabanan. Ya. Kalau di Karangasem itu kebanyakan menggunakan Payas Gede Karangasem. Payas Gede Karangasem. Ya, kemudian kalau itu yang sudah utama. Ya. Ya. Kemudian di Buleleng Payas Ningrat Buleleng. Yang lain-lainnya termasuk Payas Utama. Ya, Payas Utama Gianyar, Payas Utama Bangli, Payas Utama Klungkung. Gitu. Kalau tadi kita sudah mengetahui sedikit tentang aksesorisnya, kemudian pepayasannya seperti itu. Nah, busana yang dikenakan itu juga berbeda-beda. Berbeda-beda. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Payas Utama, otomatis kita akan berbicara tentang bagaimana busana itu juga menggunakan bahan-bahan yang tingkatnya utama. Ya. Jadi rias utama ini menggunakan kain-kain yang serba berkelas sebenarnya. Itu seperti contohnya misalnya yang dikatakan utama kalau zaman dahulu itu Prada. Ya. Mungkin kalau sekarang itu orang mendengar Prada itu biasa karena banyak dipakai taplak meja dan lain sebagainya. Gitu. Tetapi kalau zaman dahulu orang menggunakan kain Prada itu menggunakan Prada, lembaran Prada emas 24 karat yang ditempel. Wow. Ya, itu. Kita berbicara tentang kualitas yang digunakan zaman dulu. Otomatis. Karena zaman dahulu itu yang terpenting adalah kualitas, bukan kuantitas. Jadi walaupun riasannya sederhana, tetapi dia mempunyai kualitas yang istimewa. Gitu. Walaupun sedikit, tetapi dia kelas. Gitu. Nah, di sini contoh misalnya Payas Agung Badung.
Payas Agung Badung untuk perempuan misalnya menggunakan tapeh, menggunakan wastra, kemudian menggunakan sabuk, kemudian menggunakan selendang yang semuanya menggunakan peradak emas. Itu. Baik itu juga prianya menggunakan wastra melelancingan, bukan wastra mekancut. Beda mekancut dengan melelancingan. Kalau mekancut itu seperti saya. Yeah. Cuma sebatas ini aja itu namanya mekancut runcing. Yeah. Tapi kalau melelancing itu melebihi dia. Jadi sampai dipegang. Oh. Nah, itu yang membedakan. Hmm. Kalau Payas Agung itu pasti melelancingan dia. Jadi melebihi ukurannya daripada ukuran yang standar. Itu. Kemudian menggunakan kampuhnya kampuh makwub, jadi ukurannya itu cukup lebar dan panjang. Itu. Kemudian yang namanya kampuh, membedakan kampuh dengan wastra atau kain perempuan itu. Kalau kampuh itu harus ada rebong dan tepi. Itu yang membedakan. Kalau wastra istri itu tidak berisi. Nah, kalau sekarang kan kapal semuanya sama. Jadi kita yang mana saput, yang mana kain kita tidak tahu. Baik. Itu. Mhm. Nah, begitu juga dengan busana-busana untuk kabupaten lain. Nah, keunikan di sini itu cara pemakaiannya. Ya, mungkin kalau Payas Agung Badung itu pemakaiannya biasa, tidak istimewa ya. Jadi seperti pada umumnya. Jadi akan ada beberapa kabupaten yang mempunyai keunikan seperti misalnya Karangasem. Yeah. Karangasem itu teknik penggunaan kainnya itu namanya mekekesetan. Jadi ada teknik khusus bagaimana caranya kain itu bisa ketarik dia. Di sebelah kiri itu kayak tertarik gitu. Nah, itu ada tekniknya khusus nanti. Nah, itu Karangasem punya ciri khasnya. Kemudian untuk prianya itu menggunakan wastra melelancingan dengan ujungnya berada rumbai. Jadi benang-benang yang dahulu yang dipelintir satu persatu. Kemudian diikat saling berpasangan, kemudian sama kayak jaring jadinya. Yeah. Nah, itu sekarang mungkin udah langka orang yang mau bekerja seperti itu. Nah, kemudian kalau kita ke Bangli, itu ada keunikan lagi cara teknik penggunaan kain untuk perempuan. Nah, itu namanya bebuncingan atau pebuncingan. Nah, di sini kita memerlukan kain yang mempunyai lebar sama panjang yang cukup lumayan. Karena apa? Di Bangli itu lebar kain yang dipasang di bawah, di atas. Yeah. Kalau kita kan panjang kain yang melilit di pinggang, tapi kalau di Bangli itu lebarnya yang menutupi di badan. Jadi sisanya itu dibuat terurai ke bawah. Nah, makanya namanya pebuncingan, seliwah dia. Begitu juga selendang yang perempuan, biasanya orang melambai ke belakang. Kalau di Bangli itu terbalik ke depan dia. Nah, di sana menggunakan selendang yang namanya cecawangan. Cecawangan itu adalah selendang yang ada lubang-lubangnya. Baik. Ya, itu sehingga nanti kalau di tubuh itu betul-betul cantik dia kelihatan. Itu. Kemudian ada di Singaraja lagi satu, itu pada zaman dahulu menggunakan kain yang dijadikan satu atau namanya sarung yang untuk digunakan untuk perempuan. Itu. Jadi banyak yang unik-unik sebenarnya kalau kita lihat. Itu. Dan untuk mempelajari itu cukup sulit. Iya. Baik. Dan itu yang sudah sangat bahkan tidak bisa kita temukan lagi. Iya. Ketika seseorang mengadakan upacara adat, manusianya Niki sendiri, penyeragaman akhirnya terjadi. Penyeragaman akhirnya, ya. Ya. Itu Jadi yang keunikan itu sebenarnya kita kalau lihat unik itu kan itu yang menjadi daya tarik sebenarnya. Yeah. Tetapi kalau udah seragam satu aja dilihat kan yang lainnya udah bosan. Baik. Ya, itu yang masyarakat itu tidak bisa melihat itu. Ya. Contoh misalnya kalau kita lihat ketenganan itu ada riasan yang kalau saya bilang kan sederhana sekali. Sangat sederhana sekali riasannya. Tetapi kenapa dia menjadi cantik dan menarik? Karena dia menggunakan bahan-bahan yang sesuai dengan apa yang dibuat di sana. Contohnya misalnya geringsing. Kemudian teknik riasannya kan tidak mungkin aneh-aneh. Juga sesuai dengan apa pakem daripada riasan tenganan tersebut. Sehingga dia itu menjadi sesuatu yang beda dengan yang lainnya dan menjadi istimewa. Ya. Tetapi coba yang di tenganan sekarang rubah menjadi Payas Agung Badung semua di sana. Jadi dia akan tidak bisa menarik. Tidak akan menarik dia. Jadi boleh saya katakan ketika kita berbicara tentang di Karangasem, apa namanya Payas Agungnya Nika sendiri? Payas Gede Karangasem. Payas Agung, Payas Gede Karangasem. Gede Karangasem Niki sendiri. Ya. Tetapi ketika kita berbicara tentang tenganan pun yang masih berada di wilayah Karangasem itu akan berbeda juga. Berbeda. Karangasem itu banyak mempunyai riasan. Termasuk seperti misalnya tenganan, asak, bongaya, banyak. Itu berbeda. Itu beda lagi. Ya. Baik.
baik. Sehingga Bu, jenisnya tidak hanya 9 saja ya, Iya. sesuai jumlah kabupaten kota. itu yang membuat ya. Bali ini kaya sekali. Iya. Sangat Iya, kaya. sangat Baik. kaya. Ibu Cok, kalau kita hubungkan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Tura, ini kayaknya kurang waktu deh kalau Iya, kita benar. berbicara tentang Pakem Payas Utama Bali Niki sendiri. Tapi kita mengetahui ketika Gubernur Bali mengeluarkan Pergub 79 tahun 2018 tentang penggunaan busana adat Bali Niki sendiri. Apa yang tersirat akhirnya dari Pakis Bali sendiri ini sendiri menyikapi dengan Pergub tersebut, Ya. Ibu? Kalau yang disebut aturan itu kan mengatur ya. Nggih. Tetapi kita bicara realitas saat ini. Nggih. Ya, realitas saat ini bahwa kalau kita melihat leluhur kita, apa yang menjadi pesan dan realisasinya dalam bentuk yang kita lihat seperti ini, itu beliau pikirkan sama. Jadi ada filosofi, ada nilai yang luar biasa yang muncul dalam bentuk seperti niki. Ya. Sami semua ada arti, semua ada simbol sama seperti kenapa pakai udang, kenapa nganggen senteng. Ini semua ada artinya. Seperti itulah kemampuan yang dimiliki oleh leluhur kita. Ada yang dalam tingkatan niste, mungkin itu tampilannya sangat sederhana. Tetapi kalau itu kita sebutkan tingkat mautama atau utama, mungkin dengan tingkat kesulitan atau tingkat kerumitan yang sangat tinggi. Itulah yang mampu dicerna oleh leluhur kita. Nah sekarang kondisi saat ini, kita bukan mempertahankan tetapi merubah tanpa tahu fungsinya seperti apa. Sehingga dianggap perubahan itu seperti dibenarkan. Ini kondisi saat ini. Nah kalau kaitannya dengan terbitnya surat peraturan gubernur, tentu sebatas penggunaan pakaian. Jadi jangan sampai kalau seperti sekarang penggunaan payas agung, payas gede, payas utama digunakan untuk menerima tamu. Kan itu yang dilencengkan, ya. Itu yang dilencengkan, tiba-tiba seorang MC menggunakan payas agung karena tingkatan kegiatan pada saat itu mungkin lebih. Sehingga yang muncul Pak itu kan sudah tidak boleh lagi. Nah kalau sekarang di internal PNS termasuk masyarakat Bali, niki memang dengan terbitnya peraturan tersebut diharapkan setiap hari Kamis kita menggunakan pakaian adat Bali. Nah ini juga ada tatanannya. Tentu kami dari Paikatan Kerama Istri, kondisi saat ini memang kami sangat berkepentingan sekali. Berkepentingan apa? Karena luar biasa dan mungkin yang seperti ini perlu ada dalam pelajaran sekolah ya. Ini kan setelah usia 50 tahun kita baru tahu ya. Seharusnya anak SD pun dengan begini akan muncul pertanyaan, nah, kalau ini pas apa dia akan tahu. Ini kan sama sekali tidak masuk, apalagi kepemilikan salon yang memang tidak berlatar belakang tahan terhadap payas utama Bali. Ini yang sebetulnya menjadi kunci utama kita, bagaimana pakem payas utama Bali ini bisa dipahami, bisa dimengerti oleh yang nanti akan merias. Ini yang menjadi PR besar ya. PR besar bagi Bali, bagi masyarakat Bali, terutama yang perias-perias, mereka begitu akan merias orang pengantin, paling tidak minimal mereka harus bisa memahami pakem payas Bali. Jangan sampai karena desakan efisiensi, karena faktor ekonomi atau karena faktor waktu akhirnya dengan mudah merubah tanpa paham pakem payas utama Bali itu seperti apa. Itu kepentingan kami. Turamayun, dengan apa yang sudah disampaikan tadi, harapan seorang Turamayun ini sendiri ke depannya terhadap pakem payas utama Bali ini sendiri. Kita sudah disiapkan sama leluhur kita itu sesuatu yang paten. Saya bilang paten karena dengan melihat aksesoris dan pusungannya kita sudah tahu bahwa itu riasan apa. Nah, kita tidak menyangkal bahwa kita zaman globalisasi sekarang. Orang mau memodifikasi, mau membuat inovasi baru, terserah. Tetapi saya harapkan tidak merusak. Biarkan yang pakem itu berjalan sesuai dengan pakemnya. Kalau kita membuat modifikasi dan inovasi, mari kita membuat sesuatu yang baru. Sesuatu yang baik baru. itu pusungannya, baik itu aksesorisnya. Jangan ini yang dirombak begitu, digunakan sembarang. Jadi kalau kita merasa diri kita itu mempunyai sesuatu yang mempunyai nilai lebih, buatlah sesuatu yang baru.
tampilan baru Dados untuk napiten. acara baru. Iya, Itu. Dados napiten. Iya. Patut napiten. Nah, itu udah. Karena kan kita tidak, ini acara kita kan banyak berkembang. Contoh misalnya ada resepsi gitu misalnya. Nah, di sini dah bagaimana seorang prias itu bisa membuat karya-karya modifikasi baru tetapi tidak merusak daripada Tatanan yang struktur daripada payas utama itu sendiri. Karena itu sudah mempunyai tempat yang khusus. Nah, kalau kita lihat sekarang, kalau ada upacara dan lain sebagainya, orang sudah menggunakan payas utama, kita tidak bisa main-main. Bahkan kita jalan pun kita diikutin sama orang tua, sama saudara, tidak bisa tiktokan gitu kayak sekarang itu. Hancur ya. Yang namanya payas agung itu. Betul-betul sakral. Ibu Cok, selaku Manggala Pakis Bali Niki sendiri, dari Pakis Bali sendiri tidak akan berhenti sampai di sini, akan terus mengupayakan hal-hal yang mana diluruskan harus diluruskan seperti itu. Kalau sebagai organisasi baru dengan terbitnya Perda 4 2019, di mana misi dari Paiketan Karama Istri adalah bersama-sama untuk menjaga kelestarian alam budaya Bali. Kalau sudah disebutkan menjaga kelestarian alam budaya Bali, dalam arti mengambil, melihat sudah sesuai atau tidak, mengundang para pakarnya, apa yang harus dibenahi. Karena bagaimanapun dalam fungsi pelestarian tidak hanya bisa satu pihak saja, apakah ini perguruan tinggi, periset-periset, apakah dari pemerintah, termasuk semua komponen. Pemilik salon juga harus berperan aktif, prias-prias yang memang wenten ring puri, tedunang malih mangdoido, micang warah-warah yang mana yang sepatutnya, karena nilai sakral sebuah pakem payas utama Bali, ini dulu kan berpusat di kerajaan, berpusat di puri, sehingga kalau orang puri sudah mengatakan nggih, sama seperti foto yang paling tidak itu menjadi sangat autentik ya, bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang memang harus kita rancang, kita harus buat, malah kalau bisa dalam bentuk satu buku, sehingga dari sisi literasi masyarakat kita tercerahkan. Karena kalau sekarang mencari bukunya tidak ada, sumber-sumbernya tidak jelas, sehingga kita perlu seperti beliau harus mengejar sampai ke Belanda foto-foto yang memang sudah tidak ada lagi di Indonesia, di Bali. Nah, ini dokumentasi-dokumentasi inilah yang perlu kita miliki untuk bisa merekonstruksi kembali seperti apa warisan leluhur yang sudah ada. Ini sebetulnya pekerjaan yang sangat berat gitu, pekerjaan berat yang memerlukan ketegasan, memerlukan komitmen, memerlukan waktu, dan tidak pernah berhenti memiliki semangat bahwa itu harus bisa kita wujudkan. Apalagi Pak Gubernur sekarang, beliau sudah membentuk Majelis Kebudayaan Bali, kemudian sudah meletakkan batu pertama pembangunan pusat kebudayaan Bali. Nah, kalau ini semua bisa didokumentasikan dengan baik, paling tidak rasanya kita percaya bahwa apa yang menjadi warisan leluhur kita bisa pertahankan. Baik, tidak usah jauh-jauh ke Belanda nanti ya. Ya, fotonya perlu. Perlu ya, datanya perlu. Datanya Baik, perlu. Ya. Ibu Cok, Turah, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan pada hari ini memberikan manfaat bagi pemirsa Bali TV yang saat ini menyaksikan kita di acara Perempuan Bali Bicara bersama Pakis Bali tentunya. Baik, pemirsa, saya Madi Sekedar Karang ucapkan terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.